Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah SAW menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi SAW meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi SAW lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling dicintai Allah? Jawaban beliau, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian setelah itu amal apa? Jawab Nabi SAW, thumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian setelah itu amal apa? Jawab Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah SAW juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, siapa ini? Para malaikat menjawab, Harithah bin Nu'man. Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata "uf" kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya
dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi SAW. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu, wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah SAW pernah bercerita, ada 3 orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi SAW. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi SAW. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi SAW tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua, sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat
untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Ad-Dhahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bishawab.